Halo, ketemu lagi bareng kita di cerita hari ini. Sebenarnya kita masih bertiga sih, cuman ada mungkin buat ada pergantian pemain ya hari ini. Mudah-mudahan aja ini spesial banget. Engganti sih wow. Ima yang berwok ya anan. Asli ini original nggak kayak dia ya, KW. Mungkin ada kalian masih ada yang belum tahu siapa yang kita undang hari ini. Ini adalah salah satu teman kita yang dia punya usaha banyak lah. Salah satunya kopi, roasting. Si Wako ada suaranya nih. Pengen nimbrung aja. Oh iya. Gua nimbrung. Terus oke, buat yang belum tahu, sebelah kita ini ada Om Temi. Halo. Assalamualaikum Om, sehat Om? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Cuma ada Ramang. Punten Dimas saya udah kita mah masih baru berapa udah panjang ya posisi sebenarnya orang ngundang situ ngarah follower sih sebenarnya memancing ya, mengatrol. Semoga video no kamari mejus je. Anjing viewer 70 ya. Oke, buat yang belum tahu, teman kita ini ya, tadi udah dibilangin punya usaha kopi atau apa sih Mang sebenarnya? Nah ini yang pengen kita tanya teh. Orang ente teh barista kah, roaster kah, atau pengusaha kopi kah, petani kopi atau apa gitu? Maruk pisan ya lamun Itu kabehnya. Kudu balaga bro aja gitu. Yang penting keren dulu Om. Yang penting ayeuna mah mang perang heula bener tuh. Jaman lainna mah. Silakan Om di. Jadi jelaskan. coffee enthusiast lah. Ya jadi Oke. kerjaan orang ayeuna berkecimpung di dunia kopi. Tapi kalau secara presisinya saya disebut roaster atau seseorang yang tukang sangrai lah. Okay. Menyangrai kopi gitu. Pernah jadi barista pernah. Tapi yang pertama kalinya sebagai apa tuh Om? Barista. Oh, pertamanya sebagai barista. Oh. Jadi barista, tapi seiring waktu lebih nyaman dengan sebutan sebagai roaster berarti ya? Iya, karena itu profesi saya yang ayeuna gitu. Sekarang. Nah itu teh kalau boleh tahu Om, aneh mana ngomong Om euy. Main profesional tuh bener. Sebenarnya orang biasa punya panggilan sayang sama dia. Biasanya naon. Kemed. Med gitu kan. Tapi berhubung harus profesional. Betul. Med. Itu teh di tahun seberapa sih maneh memutuskan untuk mulai pertama kalinya? Maksudnya gini. Awalnya teh coba-coba kah? Apakah melihat peluang? Pertamanya tuh kenapa sih Om berminatnya itu loh? Aduh, berminat karena memang kebutuhan. Oh, tahun berapa tuh Om kalau boleh tahu Om? Jadi tahun 2014 akhir lah ya, mulai-mulainya. Tes sebelum jadi barista apa? Sebelum, jadi benar-benar kecemplung ke situ. Benar-benar kecemplung kan. Saya dulu diajak sama sepupu untuk bisnis kopi lah gitu istilahnya. Berarti saat itu belum ada ketertarikan sama sekali dong Om ya? Bahkan saat itu juga mungkin bisa dibilang saya membenci kopi. Saya jarang minum kopi, jarang minum tapi mabok sih Mak. buka kartu yang dibuka KB kurang ya. Ada pancingan-pancingan yang membahayakan sepertinya ya. Jadi pada saat itu diajak usaha. Ada salah satu saudara saya mau bisnis kopi gitu, ajak saya untuk mengelola tempatnya. Maaf Om dipotong dulu. Tadi si saudaranya tuh emang udah bergerak lama di bidang itu atau baru juga? Sama-sama baru. Oh, sama-sama baru juga. Sama-sama baru. Oh, iya. Ya, silakan lanjut Om. Tapi pada saat itu memang saya kan ada di dulu tuh profesi saya kan sebagai seorang ASN, penyuluh lah, yang dimana dulu memang pernah ya berkaitan kalau ke 1A ke 1B itu ketemu penyuluh, mencairkan suasana dengan kopi gitu. Apalagi kopi teh simpel. Ya. Apalagi kan ketemu petani yang memang karakternya beda-beda dan punya ya gitulah, kepalanya kadang-kadang keras gitu, bukan keras kepala, tapi benar-benar
gimana kita bisa mencairkan suasana. Terus kadang-kadang ya ketemu dengan beberapa petani kopi. Terus pada saat itu ya diajakin, ya hayulah gitu. Karena memang pada saat itu juga waktunya sangat luang sekali jadi penyuluh tuh gitu. Jadi bisa-bisa saya keluar rumah misalnya jam 7:30 ke lapangan, pulang jam 11 sudah di rumah. Mau ke kantor disangkana tegawe, lain di lapangan ngadon ke kantor gitu. Oh gitu. Emang gitu sih mah. Balik Gitu bro. balik ke imah ditanyakeun tatangga, teu ngantor cenah jam sakitu di bumi. Si ieu mah si TV mah ngeunah. Ini jam 8 jam 10 si mah gitu. Emang realitinya seperti itu kalau memang tidak ada kegiatan. Nah, pada saat itu memutuskan Sorry potong. Apal Ali Topat anjing tah. Oh. Real life. Pakai TS-nya met. ya pakai TS. Kadangnya si ieu motorna di mana? Kadangnya kayak mau urang. Ini tuh waktu ASN, masih ASN. Ya. ASN. Oke. Jadi memang sengaja kalau lewat rumahnya dia saya gerung-gerung gitu biar kesel. Biar memanaskan suasana Om. Ya. Sebenarnya mah kode sih. Lamun bulan puasa kode ya teh. Kode naon tah? Ayo euy. Jam 10 Padang. Sudah waktunya gitu ya. Oke, sorry. Terus lanjut. Jadi waktu itu mencoba survei ya kopi seperti apa sambil merumuskan bentuk usaha. Oh, berarti pada saat itu teh belum maksudnya masih- untuk memutuskan kan tadi bilangnya untuk usaha bisnis kopi. Iya, bisnis Bentukannya teh belum Belum jelas ya Om ya. jelas. apakah mau ke kafe atau apa gitu belum Betul, tahu. gitu. Oh, Masih oke. abstrak. Tapi memang tujuan utamanya cuma bikin Itu lokasinya dari daerah mana sih Om? rencana tuh sebenarnya punya cita-cita daerah kota, tapi begitu. Bukan si lapangannya itu melihat Petani. petaninya maksudnya. Oh, ya daerah Bandung Selatan, Bandung Utara. Selatan. Ya, Oh, Bandung banyak Selatan. di Bandung teh banyak ternyata Banyak banget. petani kopi teh. Banyak banget. Tapi Kalau- kabupaten ya. Bukannya kalau nggak Kabupaten salah Bandung. tahun ini atau tahun kemarin tuh Bandung tuh salah satu atau Jawa Barat ya salah satu kualitas kopinya tuh yang terbaik di dunia. Ini harus saya luruskan informasinya. Memang Wah, edan. Iya. bisa Kayaknya tuh main. Main gitu. Batakna orang kudu nanya teh Tapi kudu curiganya nanya. ya episode kita paling berkualitas nih. Bahasanya luar biasa loh. Amin ya Allah. Ya kan? Biasanya kita spekulasi yang ini aja. Jadi sumbernya. Iya, keren Oke. banget nih. Jadi Silakan Om. jadi menurut sumber yang bisa dipercaya, Mhm. memang kopi Jawa Barat sudah berkualitas dunia ya. Saya akui. Memang benar gitu Om. Memang betul, tapi bukan berarti bahwa ada kopi kita tahun saat itu jadi juara dunia, bukan. Jadi informasinya harus diluruskan. Jadi pada saat itu memang ada satu lelang, satu festival lah kopi di Oh, itu teh Amerika. ada itu teh Ada, festival tiap kopi teh. hari ada. Di booth Indonesianya sendiri diadakan lelang. Nah kebetulan kopi yang di cupping itu yang mendapatkan Cupping teh kumaha men? cupping itu adalah nyeruput lah. Oke. Menilai kopi Oke, dengan cara oke. menyeruput. Oh, itu cupping namanya. Cupping. Oke. Mencicipi. Soalnya, bro. Uji Ay, cita karena- rasa bahasa keren nama bro. oke. Oh, iya, Itu teh iya. cupping. Oke. Mun kurang kan seruput lah. Itu Cik teh- ah. Eta kopi nu ngeunah. Oke. Nah, jadi pada saat itu diadakan lelang, cuman untuk kopi-kopi khusus di booth Indonesia. Berarti tidak keluar luar ya. Bukan, Om, ya? bukan dengan Khusus seluruh di kopi Indonesia dunia aja enggak. ya? Oh, Nah, iya. kebetulan pada saat itu salah satu kopi dari Jawa Barat mendapatkan nilai dengan skor tertinggi. Itu teh naon met kalau boleh tuh? Puntang. Kopi Puntang. Itu kriterianya apa aja Om kalau boleh tahu? Dengan bisa dapat nilai tertinggi itu apa aja dinilai? Ada beberapa kriteria kalau penilaian kopi Arabica. Jadi satu kita menilainya dengan form yang dinamakan specialty coffee form ya, yang dimana dia menilai aroma, flavor, terus tingkat keasaman, kualitas keasaman, lalu tekstur atau body, ya kualitas bodinya juga. Maksudnya kualitas body, sorry om. Nah orang kieu aja leungeun aja. Jadi kalau yang gue ini Sabar ngomong serius. kalau kopi itu kan kalau nggak salah ada acidity-nya, Betul. ada body, sama ada depth Nah itu ya. maksudnya si Aftertaste. body. Kalau tuh- Si body itu si bijinya di kieukeun ditinggali atau kumaha? Jadi si body itu sensasi kopi yang terasa di mulut atau di lidah. Sehingga mana ngerasakeun ge nya body tipis atau body tebal.
seperti Oh minum. itu sugan orang tuh body si bijina aja Lain. dicek gitu. Oh seksi. Mana Eta mah juga Lesam terus si Arnold kan. iya mah juga Pepal. Maria Ojawa. Zamana bro. Ternyata ya. Caca esan itu teh. Tadi suka gitu. Medrek bahas naon mah bokep we. Sudah. Ini sebagai salah satu penyuplai saya. Wih, Jadi kalau ada supplier. hal-hal yang aneh mah Boleh diperiksa komputernya kerjaan papa. Kayak tukang bapak lewat saja gitu. Oke, terus Lanjut, tadi Om, apa? lanjut, Om. jadi Itu, kalau ingin membedakan Body. body itu lebih ke si taste berarti. keseluruhan, jadi sensasi rasa ya. Jadi jika ente dek minum susu non fat dengan susu yang fat, Oh, terasa lebih tebal ya, susu yang Oh, fat. itu ya. body Itu itu tadi. Oke. lebih teksturnya lebih berat gitu. Kalau ada satu lagi nih, kalau acidity kan keasaman itu ngerti lah. Atau bentar nanti jelasin. Cuman yang nggak ngerti satu lagi yang depth ya namanya tuh kedalaman atau apa tuh itunya tuh? Depth. Ada 3 kan? Depth. Kalau nggak salah ini Depth kedalaman berapa kilo? Kayaknya sepertinya nggak ada ya. Nggak Depth. ada ya? Tidak ada. So tahu lah. shot bubble-nya Jangan membuat malu. Ya, isinya edisi kualitas loh. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Orang Malah nanya orang sok bubble kedalaman. sumur artesis ya namanya. Oh jadi tadi apa? Sorry. Ketinggian mungkin ya, ketinggian tanam mungkin. Emang aya oge eta. Ada, jadi ketinggian tanam itu salah satu faktor penunjang Bagus untuk atau tidaknya? menanam kopi. Oh. Jadi kopi untuk Arabica kan sebaiknya itu ditanam di ketinggian rata-rata di atas 800 meter. Sorry, Arabik. Yang asam itu apa? Arabica. Oke. Nu hasem beungeut maneh. Kita mah geus teh baheula. Siap. Ya, guys. Saya ini coba ini. Orang anak kucing. Orang mah kucing. Oke, balik lagi. Tadi obrolan kita masih sempat kepotong kan ada beberapa iklan yang lewat. Tadi itu sampai mana, Matt? Ketinggian Ketinggian. penanaman Ya, Arabica. Jadi itu salah satu faktor untuk menanam kopi. Jadi menanam Katanya harus ketinggian ya? ya harus tinggi. Karena di bawah, kalau ketinggiannya di bawah Kalau nanam kopi tuh minimal di ketinggian berapa sih Om? itu minimal ketinggian sebaiknya di ketinggian 800 800 meter ke atas berarti Iya. ya? Oh iya. Kalau lebih kalau ngelihat Kalau lebih rendah itu pengaruhnya bakal gimana ke si kualitas si kopinya Om? biasanya Menghasilkan kan bibit yang seperti apa gitu? gagal sih biasanya, gagal tumbuh. Disebut udah pasti gagal itu. Karena di bawah ketinggian 800 itu rentan satu terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu tingkat kelembabannya juga cenderung lebih tinggi, humidity-nya, faktor cuaca dan ini ya, dia kurang dingin kalau di bawah, terlalu panas ya, terlalu panas. Berarti Tua. sudah juga teh atunya. Iya, memang mirip-mirip. Tapi si Uwa katanya mau nanam di rumah loh, Bah. Bisa. Kopi naon sih? Tuh yang si Uwa tuh. Kopi nangku. Kopi nang dengan Oh bisa ya? Di rumah bisa? Bisa. Makanya kalau Itu ingin jamin jadi. tapi itu jamin jadi gitu. Bukan heula, gitu. itu nah gimana? Kalau ingin menanam di ketinggian yang rendah, cari spesies kopi robusta. Oh, tapi bisa Tapi juga aya, Om. tapi bisa. Iya, bisa. Tuh, cukup ge bisa. Bisa. Kopi-kopi robusta itu memang Saingan kopi luwak, kopi Wendy. anjing. Tahu biji bro. Orang lagi geser ya ucing, kopi ucing. Nah tadi tuh balik lagi yang masalah kopi tuh tadi yang juaranya kopi dari mana? Puntang. Puntang. untuk yang mendapatkan skor tertinggi. Jadi bukan kejuaraan dan juga bukan Oh skor tertingginya dari skor Puntang. tertinggi dan memang mendapatkan harga dengan tertinggi juga. Nah, tertinggi untuk kopi-kopi Indonesia sebetulnya gitu. oke. Lingkup lokal aja ya Om ya. Betul, tapi kan kalau gini ya, kopi itu kan produk olahan alam ya, produk bumi ya, yang dimana sangat mustahil tahun demi tahun itu konsistensinya 100% sama. Iya. Tergantung alam juga ya Om ya. Betul gitu. Nah kita nggak bisa mengatakan bahwa ini kopi yang juara nih, Selalu top perform gitu, top Om. perform gini, tapi produksinya beda tahunnya gitu. Artinya produknya jelas-jelas beda dengan yang
dengan yang didagangkan pada saat itu. Nah kalau di Yang Kang Tem itu kan diproduksi. ngerosting tuh di Money Lab itu ya, Money Lab Coffee Story itu bukan? Oh ini mah bukan, ini mah bukan. endorse biasa. Oh, endorse. Dan saya juga Bukan endorse. Endorse luar biasa. Coba produser. Kita udah berapa episode nih? Coba Kalau produser. roster di Kang Tem itu Sedikit namanya bergerak apa? dong, Wak. Apa? Namanya apa kalau di Kang Tem? Suka Sangrai Coffee Roaster. Oh, Suka Sangrai. Dia kalau itu ada usahanya dia namanya Suka Ada. Sangrai Kan Coffee Roaster ya. ditulisin aja di itunya Jadi akun nama kopi atau nama roastery Produknya. saya adalah Suka Sangrai Coffee Roaster. Nah, kopi yang dibawakannya itu kopi dari mana? Apakah kopi yang puntang tadi itu? Atau ada lagi ada kopi yang Kang, Bentar. berarti yang Kang Remi suka kan yang di roaster tuh sorry yang ini. sorry motong bentar ini udah loncat jauh bisa tadi kan lagi lagi cerita sejarah Oh, iya, dari dulu, sejarah, kan? ya. Oh iya sorry. tadi teh Ya, Balik gua. Udah masuk ke ke profesional bisa aja ya. Kurang sih lo mau jadi jurnalis mau kepake Bisa. Silakan Om Tem. Oke kan tadi kan Jadi awalnya belum tahu nih ya, mau bisnis apa tapi setelah survei anu Lokasi, Jadi lokasi. lokasi itu kita inginnya di kota, tapi ternyata setelah melihat reality, harga di kota edan, Ya. bro. Euy. karena bukannya sombong ini juga anak lo ini punya bisnis aja bangkar aja Kan hampir bisnis, bener tak? ulah Hampir daek bisnis, anjing ya? ulah daek Oh, ulah daek bener. Tapi ojol-ojol corona Untung we terjadi. terjadi. Tapi udah terus aja. Masuk aja pertanyaannya Om Tem ini lagi menjelaskan, Wak. oke Jadi, kan, aing pun di kota belum- tidak Sambil kita cari tempat. tapi itu teh sudah memutuskan oke coffee shop Udah, oke. Jadi masih abstrak sih sebetulnya, masih coffee shop, cuman kan konsepnya pengen kayak gimana. lebih nyari konsepannya seperti apa Betul. Jadi saat itu sambil nyari tempat kita belajar ke sana ke sini. Mana sih kira-kira lembaga atau sertifikasi misalnya yang benar-benar kredibel ya untuk menjadi seorang barista. Saya harus ngambil yang mana nih tingkatan tertinggi? iya, Ada. sertifikasi nada. Oke. Ada. Oh, ternyata ada beberapa lembaga yang tersertifikasi internasional Sama, sorry, berarti sama kayak ke bartender gitu dong? sama. Oh. Sama. Jadi ya An kurang bahan lebih. olahanan, hiji Iya, alkohol, betul. hiji kopi. Uji kopi. Itu Om mencarinya di lingkup Bandung atau di keluar juga? Oh, Nasional. Jakarta. Udah nasional Lingkup nasional. cari-carinya ya. Tapi kebetulan pada saat itu di Bandung masih belum ada ya tahun itu. Bukan belum ada, mungkin ada tapi Jarang. jarang ya. Belum. Tapi yang benar-benar tersertifikasi internasional ada beberapa kampus di Jakarta. Oh berarti Om ngedapetinnya di Jakarta ya, Iya, maksudnya. jadi sebutnya kampus Kampus kopi Om ya. kampus kopi yang bersertifikasi. Oh. iya. Bukan berarti kampus kita kuliah, Seperti kuliah satu aja. semester enggak. Memang kopi mas secara materi diciptakan untuk crash course. Enggak yang berkelanjutan seperti Tamannya sekolah. teh seberapa lamed? Kalau barista 5 hari, 5 atau 6 hari kalau nggak salah waktu itu kita ngambil Course-nya. course-nya Untuk berlisensi nantinya. untuk Maksudnya gini, berlisensi. untuk bisa kan kalau nggak salah mah NTG akhirnya bisa memberikan lisensi kan kepada Oh enggak, bukan. Kalau yang bisa memberikan lisensi minimal kalau misalnya untuk ada beberapa lembaga seperti SCA ya, Specialty Coffee Association itu yang benar-benar dipandang. Lalu CQI adalah Oh, itu teh Coffee level- Quality Institute untuk levelnya menilai apa gimana? Atau beda brand aja itu Om? beda-beda lembaga. Siga, beda lamun lembaga. buat- lamun badminton mah IBF, WBF. Ya, ya, mungkin ya. Oke. Tapi si CQI ini penilaiannya mengacu kepada penilaian yang diberikan standar oleh SCA. Nah, jadi dua lembaga itu memang masih dipandang sangat bagus. Seperti ada lagi kayak COE dan lain-lainnya, ACF ya. ACF seperti Association ASEAN Coffee Federation ya. gitu. ASEAN Anjir, Coffee. sampai- Wah, Nah, sertifikasinya saat itu kita ngambil yang SCA, tapi pada saat itu masih SCAA ya, gitu. Dan lu teh sudah bersertifikasi dong. Iya, Baristanya? jelas karena kita dalam kopi itu sertifikasi itu masih dianggap wah gitu, penting lah gitu, dianggap kredibel Ya, lah gitu. bisa disambungkeun ya. Aing. Bener teh, bener Bisa teh. juga, Secara iya. itu misalnya bisa dipampang di kafe maneh dong eta Iya. bahwa urang mah Menjadi salah satu penunjang. iya kan. Mun maneh lulus mah kredibilitas jangan juga jadikan kan? kaos ku Jaminan maneh mutu lah gitu maksudnya Iya. udah ada sertifikasi yang sudah diakui gitu. Dia Bah lamun ke maneh lulus sertifikat jangan jadikan Aing kaos ku pernah maneh orang mah. pernah saking ku bingungnya aing jadi barista tapi begitu kasih aja mau mungkin nunggu geus jeung urusannya sih mah balik ada keraguannya Mbak ya? cuman eueuh bari rek ieu kayak mah mana
mana? Orang gitu. Lagi sio mau bener. Efek tahu. Oke, terus Nah, di situ akhirnya memutuskan dulu sekolah dulu. Itu Ya. teh si saudara pun sama. Oh, sama ikut juga Ikut course juga. itu. Jadi kita cari Berarti tahu. lulus bareng dong Om ya? Iya, ada beberapa course yang dia duluan ikut, baru saya. Gitu. Oh. itu teh enggak maksudnya apakah di spesialisasinya sama apa dipecahkan Oh, nah supaya ini no, beda, terus beda. mana mah khusus kadinya orang Kalau dulu saya lebih ke baristaan ya. Satu orang lagi saudara saya itu ikut lebih Manajemen. lengkap ya, lebih ke cuppingnya. Jadi di kopi di sektor hilir aja bisa berbagai jenis profesi. Mana bisa jadi barista atau bisa jadi cupper profesional atau cuppers yang terlisensi gitu. Itu Wah, itu bisa. ada. sih di asuransikan bro. Nah, harganya nggak murah gitu. Harganya nggak murah oke. emang. Tapi itu emang banyak dipakai di Indonesia. terutama. Banyak Untuk banyak saat banget ini masih mungkin jadi banyak ya? penunjang faktor utama. Oh gitu. Penunjang faktor utama untuk menunjang ya Anda berkecimpung dalam dunia kopi. Misalnya ya Beng. Orang dek cupping dek keluarkan skor maneh saha sih. Boga sertifikat naon aya sertifikat imah. Sertifikat naon eta gitu. Nah, itu maksudnya jadi penunjang untuk kredibilitas kita. Keabsahan lah ya. Iya betul, bahwa artinya mungkin kita sudah pernah menempuh atau kita tersertifikasi Jadi gitu. kasarnya begini lah. Mana mengomentari kebijakan, mana lulusan mana? Nah, Ya, yang gitu. menggunakan si jasa cupping ini biasanya siapa? Oh banyak seperti jasa cupping itu seperti para pengolah ya yang memang untuk membutuhkan Pabrik mungkin ya men. ya pabrik juga yang skala industri ya Iya, iya. memang banyak sekali. Lalu pengolah besar ya atau koperasi kecil ya, dan itu memang sangat penting untuk menilai aspek kualitas ya, aspek kualitas. Buat digunakan mereka untuk berjualan ke Betul, betul. pembeli. Ya ya. kasarnya mah meureun Untuk kieu. menentukan kelas ya. Untuk kualitas. menentukan kelas juga mungkin untuk Kayak Standarisasi appraisal tertentu kali ya. mungkin, Om, ya? Appraisal nggak sih kayak gitu nggak sih? Gimana? Di appraisal gitu maksudnya dalam artian kalau misalnya di rumah mah ini teh harganya segini, tapi kalau ini Iya, dinilai iya, gitu iya, ke bisa kualitas menjadi kopinya salah gitu. satu penentu faktor, itu ya, faktor penentu. harga. Iya Kayak betul. si Gakio misalnya, sorry. Mana teh rek main di level mana dengan kualitas kopi yang mana boga kan orang wani main di luhur dengan kualitas ini Misalnya, kan mungkin gitu kan bisa ya. Kualitas A ini kalau kita ngomong grading untuk komersial itu ada kadang-kadang cupping. Oh iya saki hargana. Oh itu tuh udah bisa tahu. Ada gitu, ada gitu. Jadi Wah, cupping. Enggak, tapi itu kan untuk misalnya yang memang cupping yang untuk ekspor impor ya biasanya. Oh, ya, skala ini ya. Skala tapi itu besar. tetap kan harus ada talent kan. Maksudnya mereka walaupun ikut bersertifikat gitu nggak selalu harus punya lidah kan, kayak semua pun ada saingan kan antara satu cupper Harus sama ada standar. Oh iya, jelas sekali. Gak semua orang bisa. Bukan. Jadi yang terlisensi itu adalah lidah yang terkalibrasi, artinya mempunyai kesamaan pemahaman. Coba diharap di Otak tajam lagi Om. Seperti Sesuatu begini. yang jarang-jarang Iya, kita Bang. dengar nih, Iya, Bang. vibrasi lidah segala nih. Ente nginum kopi ya. Kalau masalah enak atau tidak itu persepsi pribadi ya. Ya. Tapi kalau udah ngomongin masalah ada defect, defect itu seperti cacat pada kopi, Anda harus mengetahui aspek-aspek defectnya tersebut. Nah, lidah yang sudah Anjing, bisa menempuh sedetail itu. sertifikasi itu sudah mengetahui kadar defect atau jenis defect yang ada pada kopi tersebut, artinya lidah mereka terkalibrasi. Berlatih memang gitu. Intinya harus sering-sering cupping, apakah misalnya orang ikut salah satu lisensi cupping ya, misalnya ikut Q-grader lulus, tapi saya dalam 2 tahun atau 3 tahun itu nggak pernah cupping, dia percuma gitu, nggak dipakai. Iya, itu dipakainya lebar Ya, ya. tidak dilatih. Iya. Dan memang masih banyak ya. Dan Tapi ini berarti termasuk langka atau enggak nih si Untuk si posisi cupping, posisi cuppers ya yang terlisensi langka sekali di Indonesia, kurang lebih cuma ada 250 orang. Oh, anjir. Se-Indonesia. Kurang lebih ya yang saya tahu 200-an ya, 200-300 orang. Nah, ente wanita mengikrarkan aing cuppers.
Kalau hanya untuk covers, ya saya berani. Tapi kalau saya mengikrarkan bahwa saya covers yang terlicense, oke. saya nggak berani gitu. Karena memang ya, saya belum pernah Tidak ikut. ada lisensi untuk itu. Iya, belum ikut sekolah cupping ya, atau ikut Q grader atau R grader gitu. Jadi sebenarnya nih dunia kopi ini kalau ditelaah lebih ini banyak banget kesempatan buat banyak. kerja ya, buat Banyak posisi-posisi banget. itu Peluangnya ternyata banyak. peluangnya banyak gitu. Kalau misalnya Sebenarnya emang kuduna ngerasa talent lidahnya bagus gitu ya, bisa jadi posisi covers. Gitu. Iya, banyak banget. Lanjut lagi dong Om ceritanya tadi. Oh, Tadi iya. kan udah tuh. Inilah Tadi pembicaraan kualitas dari- sambil ngobrol. dari sekolah ada itu pembelajaran. kita seberapa lila mana ya perjalanan Menempuhnya. menempuh kursus segala macam tahun lah. aja berarti dari ide awal ke realisasi lumayan lama dong. Men? Lumayan. Waktu itu realisasinya 2016 pertengahan. Sementara obrolan teh 2016 pertengahan lah, setelah lebaran ya udah jadi tempat dan lain-lain. sementara obrolan saacana kasana kayak met urang eta seberapa tahun saacana. Tahun setengah juga. Tapi mateng bro. Mateng nggak kayak Iya. Jika marane. Orang mana Ya gitu spekulan. Batur ngun putra. Research apa itu research? Gitu. Kami tidak butuh research. Buang uang. Dan akhirnya memutuskan punya tempat. Itu masih ada itu. Masih dong, masih. Itu di mana? Di Ujung Berung, Jalan Rumah Nama Sakit. itunya. Ya, Tempatnya. sebelum kita teruskan dengan cerita Oh, siap. selanjutnya, kita tunggu yang lewat dulu ya. Iya aja. Oke, kita balik lagi sama kita masih membahas tadi itu sampai mana Om? Ini Tempat lokasi. Tempat, lokasi. Sebutin ya, aja, nggak apa-apa. Tempatnya di Ujung Berung, Jalan Rumah Sakit. nama Nomor kafenya? 10A. Nama kafenya Dewaji Coffee. Itu hanya di situ aja apa? Ada satu lagi kemarin tuh, tahun kemarin tim manajemen dari Dewaji. Buka baru berarti Om ya. Iya, kerjasama sebetulnya ya. Di mana tuh, Om? Di daerah Suryalaya. Asik. Buah Batu. Buah Batu. Tapi kan saya sekarang udah nggak di manajemen, jadi artinya masih. Udah Tapi di luar. masih tergabung. Ke dalam. Kalau tim masih menjadi apa? Salah satu co-founder lah. Aing teu nyangka sih jadi co-founder aja. Tapi ya apa tidak terlibat ke operasional sekarang. Oke. Hanya tim genjreng banyak. Tim genjreng atau hanya ngajar kelas barista di sana. Oh. Oke, berarti selain kopi itu ada kelas buka Ya. kelas juga dong. Buka kelas. Itu kelas non wae. Ada kelas barista, ada kelas green grading ya, terus kelas Itu green grading latte art. Green grading itu salah satu kelas untuk menilai quality green bean ya. Jadi kopi mentah lah gitu. Oke. Kita mengetahui karakter, nilai cacat dan lain-lain lah. Seperti itulah kurang lebih. Nah, buat kalian yang tadi disebutin mau jadi barista dan mau jadi apa tadi? Jadi ke green Coffee grading. grinder. Itu yang bersertifikat berarti. Enggak, itu sertifikatnya masih sertifikat. Tapi ngeluarin enggak? Keluarin, Oke. cuman bukan sertifikasi yang sifatnya internasional. Oh. Jadi kalau untuk mengeluarkan sertifikat yang sifatnya internasional atau sesuai lisensi seperti SCA dan CQI, itu tempatnya harus terlisensi juga. Oh, Pelatihnya harus oke. terlisensi. Ya pokoknya buat kalian yang mau coba-coba belajar Ya, jadi tahap barista, awal lah, lumayan bisa lah lah. untuk Iya. menghubungi ke tadi Dewaji Coffee, kalau nggak ke Om Suka Sangrai tadi ada, dan ntar ditulisin lah di di deskripsi dan Kalau siwanya nggak malas dan lupa. oh, anjing pohon ingetan kayak. Oke, kurang diingetan kalau ya Pak. Wah, balik Pak. Nah, berarti kan tadi dibilangin tuh sekarang sudah tidak terlibat di manajemen itu ya, maksudnya kafe. Iya. Nah, Iya. Kenapa memutuskan menjadi seperti sekarang gitu akhirnya? Yang nggak sih orang gitu kan jadi produksi. Emang enjoy gitu Om. Enjoy ya. Perjalanannya panjang sebetulnya. Jadi Berarti awal-awalnya nggak terlalu enjoy ya sebenarnya ya. jadi enjoy sih. Oh, jadi jebakan. Suzon mana-mana ini. Ya siga silet aja mah. Silet. setajam. Setajam. Gimana Jadi Om? Kan biar curhat juga, jadi kita biar tahu. dulu saat mempelajari dan sering berjalan waktu,
ketemu orang roasting gitu. Jadi ini ketika ngelihat proses roasting kok kayaknya asik ya gitu. Ada aromanya, perubahan aroma dan lain-lain. Ada harus nyatet perubahan suhu dan lain-lain. Anjir, gitu. itu dicatat Sampai Dicatat, segitunya itu iya. Om. Wah, gila. Terus ngelihat si Gana asik gitu. Dan saya mencoba, boleh nggak dicoba? Dan gitu percobaan pertama gagal sih gitu. Jadi udah kopinya hasilnya tutung. Oh, berarti memang temenang nyangrai bisa tutung ya. Iya bisa. jelas. Kalau kita nggak tahu parameternya. Yang ngebedain sama kan suka ada tuh di coffee shop eta roasting oke no. Roaster. Iya maksudnya yang sacan ditumbuk ya. Eta tuh bener tuh. Kan suka ada alat-alatnya juga kan ya? Ada alat portable gitu, ada nggak sih alat portable-nya gitu? Portable banyak tapi mahal. Portable roasting sekarang kayak merek-merek Ikawa ya. Terus Elio yang menggunakan tenaga listrik, domo listriknya gede. Mahal lagi Ternyata alatnya. timer gitu tuh Smith? Timer gitu sih? Iya, pakai Atau lu timer. manual timer anjir itu. Enggak pakai timer. Jadi parameternya kan 2. Time, temperatur. Nah, seberapa lama kita ngerosting sampai beberapa derajat kita ngerosting. Ada parameternya kan. Tapi emang sih senyaho pengalaman orang deket jeung si ieu nya. Si Ima lamun aya apa ya? Dia kalau ada satu Oleh hobi Hmm. edan baheula Sampai- gandeng dia ke hobi gitar gandeng, Bro. Oh, Tengah main putih gitar juga gitar ada. Dia main gitar, main biliar. Itu main bisa-bisa tapi ya gitar orang Anjir. Kata ya maksudnya salutna orang ya, benar emang orang tidak mengada-ngada. Dia tuh kalau misalnya ada satu hobi ya, satu hobi yang dia sukain, Emang bener-bener berarti ya? ya itu totalitas main gitar tengah puting balik aneh aja. Main biliar dulu sempat biliar. Tengah putih oke. tengah puting pasti. Boga sih eta aya ruangan khusus aja. Pas subuh mah pamali mana. Main gitar, main biliar, main cewek. Luar biasa. Gala-gala nu terakhir naon teh? Itu mah dulu. Dulu ya, dulu. Enggak nama ada orang geus Jadi, jauh kan. Kan lu Ada 2 hobi yang menghasilkan duit waktu itu. gurunya lu Sampai kerja. sekarang. Satu hobi saya itu biliar menghasilkan duit. Harita aja. Nah, dulu cuman akhirnya mah geus kawin itu bisa tuh keluar puting. Oh, Terus itu bisa. seiring Jadi mana yang rek komplain gitu bisa. Sekalian curhat mungkin. curhat wae gua itu. Curcol. Emang barisa gitu dia. Terus ada jadi eta kopi ieu. Ya kopi yang roasting jadi salah satu hobi juga. Ya bener, serius ini mah saya orang mah di letik ya. Itu yang saya salut sama dia adalah ketika dia sedang menggeluti sesuatu, dia akan fokus gitu. Even ya itu yang saya bilang main gitaran rek suara nakamana sih tengah puting gitaran, Bro. Terus main biliar waktu itu sampai mana aya ruangan Ya, khususnya ada. boga sorangan gitu. Kan- Makanya pas 17-an Agustus suka asih kan ada salah satu cabur biliar. gara-gara sih ada panitia sih. Tiba-tiba ada ya. Ya jadi begitu tahu dia sedang mengerjakan ini gitu ya, orang salut, orang yakin bahwa si Ma bakal dia tuh bakal total gitu, karena misalnya orang sih lah misalnya guys, ya tadi kalau dia sudah menyukai sesuatu dia akan Bener-bener ya. benar sih Iya. mah. Mau nanya, Kalau- sebenarnya dreamnya tuh mau dibawa kemana sih si kopi ini? Maksudnya tuh ultimate goalnya gitu. Kalau ultimate goal masih abstrak, Masih abstrak. Masih belum kebayang masih belum. Wah, tapi saya punya Cuman ada panutan nggak? Maksudnya, wah yang jika kia. oh banyak sih. Tiger Woods. Cuk Tiger Woods. Mike Tyson. Tyson. Jadi Ozawa saya tadi. punya itu goalnya mungkin punya ya? impian, punya impiannya sederhana aja. Jadi ingin punya kayak tempat oleh-oleh yang ramai Amin. disinggahi gitu. Amin. Oleh-olehnya kopi. Top. Khusus kopi gitu. si Om. oportunis. Ya, kopi lah. Si oportunis. Ada saling terkait, ada melempar isu ini. Bener. Secara Bandung Timur, nu hiji oportunis ya. Bener. Kayak harus mewaspadai gerak. Bos Wendy sedang di mana ini? Oh, berarti sudah menganggap si Iya teh menjanjikan dong, Met sebenarnya. Prospek lah maksudnya prospek. Kalau prospek ke depan jelas. Kan Apakah panjang tuh si Iya teh? kalau industrinya sustainable ya pasti akan panjang ya. Jadi kalau saya lihat industri ini sustainable, terus kedua ngelihat
budaya ngopi atau minuman kopi ini adalah salah satu minuman yang kedua dicari setelah air putih ya gitu. Maka masih banyak pasar yang bisa dicari ya, pasar yang bisa direngkuh ya gitu. Lalu sustainable-nya, keberlangsungannya juga menjanjikan gitu. Selama kita benar-benar bisa mengamati perilaku pasar lah, gimana lah. Kalau selama pengalaman Om nih berkecimpung dalam ya industri perkopian, kafe juga, ada nggak sih yang sisi yang bukan mengkhawatirkan sih, yang Om wah ini nih masih anggaplah kurang negatif, Iya, yang banyak. kekhawatiran Om pribadi juga, ini kayak apa aja sih yang Banyak. kan kalau sebagai orang awam ya ngelihat kafe-kafe berdiri baru, brand baru, kayaknya cukup gegap gempita lah gitu. Iya, iya. Nah untuk orang yang di dalam seperti apa tuh Om? Hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita melihat banyak yang tumbuh, banyak juga yang tumbang gitu. Jadi sekali lagi ya melihat bagaimana visi misi mereka. Mereka mau bisnis kopi mau apa kalau hanya ingin mencari manisnya ya gitu. Nggak bisa hanya sekedar buka Iya. warung, kudu buka. Betul. Ini yang paling memprihatinkannya tuh ini buat menurut Om ya. Salah satunya itu. Terus buka tujuan. kedua mungkin juga dari banyak hal ya, seperti karena kopi ini kan ya kita berhubungan dengan pelayanan ya. Ada mungkin beberapa pelayanan yang masih bisa ditingkatkan jasa ya, lagi, menjual jasa betul gitu. Jadi nggak hanya sekedar buka gitu. Biasanya orang ngopi di dia tapi what's next? Kalau gitu. boleh diiniin mah kan dari awal juga mereka ya maksudnya si Om Temi ini sama saudaranya itu kan emang benar-benar tujuan lah, nggak hanya sebatas warung kopi unggul, ya kudu boga naon deui kan, berarti kan untuk yang dijual, makanya mereka teh nyata gitu terjun ke petani segala macam semuanya untuk mempersenjatai diri mungkin ya. Iya. Dan yang penting cek orangnya, orang mengambil kesimpulan adalah dia mah tidak masalah dengan banyaknya coffee shop, dia mah senang. Oh sih mah dagang kopi, dagang bijina. kopi. Ibaratnya orang lain perang sih mah ngejual peluru gitu kan. Iya, saya Sih mah ngejual. senang we sebenarnya, tanduk aja sih mah seuri. Betul. Semakin banyak. Tapi jangan salah, Bagus, roastery juga berkembang pesat di Bandung ya gitu. Dan udah banyak oge eta. Banyak. Saingan teh loba met. Betul buktina di Sukasih. Ah, ini saha. Sajalan Perlu aya ditutup, roastery, perlu ditutup tuh ada. portal gitu ya. Oke. Tapi itu masih binaan kami juga. Oh, Masih. Ya itu maksudnya yang saya salut lah. Saya orang mau memperhatikan ya, misalnya disotoin orang. Ya salut gue sama dia gitu, maksudnya dia teh keur masih eta mah fokus. Kedua, ya sih mah ya eta gitu. Jeli teh. Batu ya. Tadi pertanyaan yang gimana pertumbuhan? Ya pertumbuhan mah dia mah senang-senang aja, pertumbuhan mah kan tidak masalah selama Tapi tahun kemarin memang tahunnya survival sih, Bang. Semua Kenapa tuh? semua aspek COVID itu kan. tapi kan sekarang sudah mengadjust kan, sudah maksudnya sudah mulai belajar lah gitu, sudah mana yang benar-benar bertahan gitu. Kan tahun kemarin tuh gila-gilaan sih, memang drop banget harganya gitu. sampai mengaruh ke karena Ya karena kan dia nggak jawab peluru ke siapa, Iya. siapa pada tutup. coffee shop nata tutup teh ya. Terus banyak beberapa pengolah kecil yang kasihan itu ya, yang memang terjerat hutang gitu. Wah, loba pisan lah pokoknya mah. Petani atau kumaha? Petani dan pengolah itu dua hal berbeda. Pengolah bisa juga menjadi petani, petani bisa jadi menjadi pengolah gitu. Atau hanya petani saja gitu tapi tidak mengolah gitu, ada gitu. Nah, waktu kemarin COVID kan berarti penurunan banget ya. Iya. Kalau setelah di roaster itu, si kopi itu apakah bisa di storage beberapa tahun atau? Oh, Jika misalnya jika anggur Enggak, masanya gue waktu itu sakil, pernah halus gitu. Iya. Tuh, maksud. pernah ke mana sih yang kopi itu tuh, kopi aroma gitu. Sampai ada yang menimbun si kopinya tuh sampai beberapa tahun gitu dan dimerekin. Apakah itu emang Berpengaruh. berpengaruh atau bagaimana? iya jelas pengaruh. Tapi satu lagi pengaruhnya kemana? Kan kalau kayak kopi aroma dia menggunakan teknik yang namanya penyimpanan atau aging ya. Jadi disimpan beberapa waktu. Memang itu teknik sudah dipakai berabad-abad yang lalu seperti itu. Iya. Dan dulu memang diyakini bahwa kopi itu bagusnya disimpan lama dulu ya dulu. Tapi seiring waktu dengan banyaknya riset dan penelitian ternyata
Seperti apa tuh ternyata perkembangannya? Ternyata memang banyak hal untuk bisa mencapai untuk kopi dengan kualitas yang lebih bagus. Tanpa perlu pakai waktu lama itu Betul, berarti. dan teknik seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi yang sebaiknya adalah ada teknik teknik aging itu sudah mulai ditinggalkan untuk produksi kekinian, tapi masih ada yang menerapkan untuk Dan itu tidak salah ya. ya nggak salah kan. Tapi kalau dia berdasarkan goalnya. kacamata sekarang nih Om, si teknik aging itu jeleknya apa? Menurut Jadi teknologi terbaru ya, perkembangan terbaru. dulu diyakin kalau menyimpan green bean yang lama itu akan meningkatkan kualitas dulu, tapi sekarang ternyata menyimpan lama Tidak begitu? tidak begitu. Banyak sekali perubahan kualitas ya dari si green bean tersebut. Artinya terjadi penurunan kualitas. Oh, justru malah mengurangi itu Om. Iya, malah mengurangi. Tapi kan kalau di konsep atau di era specialty ini proses itu berkembang dengan seiring waktu. Jadi mulai banyak. Kalau yang sekarang lagi itu prosesnya apa tuh Om jenisnya? Dan apa Yang namanya? mana? Gimana? Ya kan dulu kan pakai teknik aging itu. Nah, yang sekarang tuh seperti apa? Oh, sekarang tekniknya? banyak. Ada dua sih, dibagi dua. Ada metode dry, metode wash ya, atau metode wet. Metode dry itu ya kopi yang diolah dengan minim penggunaan air atau kita sebut natural process gitu. Kopi yang wet atau wash process itu yang banyak digunakan di era modern sekarang ini ya. Jadi Itu perlu air, iya, khusus dengan jumlah air yang banyak berarti Om? betul. Jadi kalau tempatnya memang ada sumber air ya memang cocok sekali digunakan metode wash. Jadi Kalau si dry itu emang di seperti apa langsung tuh? dijemur biasanya, Jemur aja gitunya. jemur gitu, dan itu metode yang sudah sangat lama, metode yang memang awal sekali gitu. Cepat kerupuk main Jadi kita petik Asin sepat. cherry kopinya, disortir ya, lalu yang sudah tersortir itu langsung dijemur gitu sampai kering ya, atau kadar airnya mungkin. Butuh berapa waktu lama Tom? Yang dry Yang sama dry yang wet itu lama sekali, bisa 3 sampai 1 bulan ya, 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang wash ya makanya yang wash ini untuk mempersingkat. Oh, hasilnya lebih cepat. Hasilnya gitu. lebih cepat, makanya yang wash Butuh rata-rata berapa lama Tom? bisa 7 hari, bisa 12 hari ya, tergantung dari si petani dan Kalau cuaca. hasilnya si dry sama yang wash ini menurut Kalau pribadi quantity, Om sendiri gimana tuh? kalau quantity, kita ngomongin quantity, yang wash pasti lebih banyak. Wash Ya, lebih karena banyak. memang tujuannya itu mempersingkat waktu jemur dan memperbanyak quantity ya. Lalu Dari segi rasa nih. kalau dari sisi rasa kualitas kita nggak bisa bandingin. Maksudnya gini, kadang-kadang ada kopi yang dry process atau natural process tapi kualitasnya bagus sekali ya. Setelah di grading nilai tingkat kualitasnya bisa kita sebut specialty ya. Yang wash belum tentu bisa sebagus yang dry. yang dry, tapi yang dry juga belum tentu bisa sebagus yang wash. Jadi ini tergantung bagaimana si pengolah itu mengolah kopinya. Ya, balik di kanal Balik dulu. di gimana Iya, lagi iya, pada kualitas pasca panennya gitu. Jadi sebagai Pengolahannya sebagus- juga iya, ya, Om, ya? pengolahannya sebagus apa Air juga, Anda? kalau pakai air Oh, harus- jelas. Itu Nggak air bisa komponen sembarangan, Om, penting, ya? nggak bisa sembarangan. Ini ada beberapa kasus. Jadi ada salah satu pengolah yang dia mengolah kopinya, tapi begitu di cupping oleh beberapa cuppers terlisensi, mendapatkan skor yang negatif ya. Gara-gara apa tuh Om? Gara-gara setelah diteliti airnya. Jadi airnya beberapa itu faktor sih, ya. airnya Dia itu ngambil dari mana tuh? jadi airnya itu udah tercampur sama lumpur untuk proses fermentasinya, jadi airnya nggak kurang bersih. Iya. Nah, padahal itu yang faktor Krusial banget tuh, Om, ya? krusial gitu. Harus air Ibu bersih. berarti, si kopi teribu. Kan kadang-kadang pH-nya diukur juga ya gitu. Jadi dari Cuman yang obrolan. gua ini yang gua pengen pertanyakan nih, seripuh iya memang memproses Seribu iya, tapi sebesar iya. Tunggu. Batina bro. lain, Yakin orang mah. memproses sebuah kopi. Enggak, ini gua lebih ke culture sih. Tapi setelah sampai ke end user, itu tuh sebenarnya banyak yang lebih emang pengen kopinya enak atau Atau pengen kekinian. beli tempat.
Karena kan High sebenarnya kalau pump. Starbucks kayak gitu mereka ngejualnya betul ngaran ya mereknya. oh ya Ya. Starbush. Kalau misalnya pakai itu kan pakai gula segala macam dengan manis-manis itu. Tapi mereka yang ibaratnya kalau secara culture tuh mereka kopi yang berjaya lah secara Industrinya. bukan finance-nya lah gitu. Nah, apakah memang si end user ini menurut Kang Tem ini lebih survive gara-gara tempat dan hype-nya atau emang karena kopinya yang bagus gitu? Pertanyaan yang menarik. Karena ini memang betul perilaku end user ya, perilaku konsumen. Hampir semua peminum kopi ya, terutama ya end user ini kurang lebih sebagian besar belum mengerti kualitas kopi. Nah, hanya sebatas gaya unggulnya. Iya, betul. Orang kopi di Betul. coffee shop A yang katanya gitu, coffee shopnya grade apa gitu, mampu orang beli gitu kan. Karena gue berkaca ke diri sendiri. Ibaratnya cuma gue biasa Starbucks sih mah sepeda pakai termos gitu. Saset justru eta. Jadi gua dari kecil itu kan minumnya si Indokase ya. Tapi Tapi iya, buat belajar atau buat Betul. meng-appreciate betul. si kopi itu butuh beberapa bulan berlatih gitu. Kalau misalnya nggak pakai gula, nggak pakai terus dia bertahap gitu. Butuh kesadaran itu bahwa baru tahu ini tuh kopi tuh enak tuh kayak gini. Tapi tetap amun keur teu eling mah yang mereka Indokase. Betul. Jadi ini perilaku konsumen. Kami kalau konsumen mah ya anak-anak milenial saat ini, kalau ingin membudayakan sesuatu atau membiasakan sesuatu terhadap habit baru harus dibikin keren dulu, Pak. Makanya Mau nggak mau ya, Om ya? Iya, makanya mengapa banyak sekali Tematik ya coffee shop, konsep-konsep coffee shop yang memang tematik ya gitu. Satu karena ingin kerennya dulu. Betul. Ya. Makanya jarang sekali, ini kopi kami dipilih dari Iya, bla 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 iya, bla iya. bla gitu. Karena apa? Karena audiens belum mengerti ke sana secara teknis. Bahasanya terlalu teknis. Ya. Kan mau tidak mau kita harus menggiring dulu. Kita kan audiensnya bukan mencari orang yang ngerti, karena kalau orang yang ngerti mah seetik Ya. Iya, isi betul, market betul. ya. Dan itu juga tidak di permukaan ya. Tidak di permukaan, Ada yang di level di level bawah. atas ya gitu, dan di level bawah atau para audiens atau audiens yang sekarang atau peminum-peminum kopi ya, penikmat kopi itu kita bisa lihat rata-rata umurnya kurang lebih di 18 sampai 30 tahunan gitu. Jadi mereka itu memilih kedai kopi itu setelah saya lihat amati, satu ya tempat ya. Instagramable. Betul, Instagramable. Kedua, apakah lokasi di mana ya. Lalu ketiga, biasanya yang beberapa itu menu biasanya ya. Jadi makanya dalam coffee shop sendiri Ya, ada yang lupa. tidak Waiternya. konsepnya seperti apa ya. Makanya kalau secara market itu masih menyukai minuman yang manis. Betul. Bahkan saya sendiri Iya. ya, saya masih minum teh manis, teh botol gitu, masih gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak bisa diabaikan. Makanya sekarang trendingnya adalah mixologis. Jadi mencampur berjenis apa seperti kayak coffee base atau minuman selain kopi gitu disertakan dalam menu. Jadi Mau nggak mau ya Om ya. Gitu. mau nggak mau harus Nah, beradaptasi harus, gitu, harus beradaptasi. Kalau Tidak mau bisa survive. terlalu apa ya, idealis. Oke. Ya, kayaknya konsumen juga harus diperhatiin mungkin ya. Idealis yang tidak menghasilkan uang itu kan Yang naon. kebodohan. Quotes kita Idealis yang tidak menghasilkan kebodohan. Catat. Ngus lah direk. Itu mau kita harus pasti pohon. Kang Tem. Naon ngaranna itu roasting lagi? suka sangrai. Suka sangrai. Mantap itu quote. Ini andalan. Oh, oke, dari produk mana sorangan yang menjadi andalan itu di mana, Met? Banyaknya. 60% masih dari Jawa Barat ya.
masih kopi-kopi Jawa Barat. Masih sekitar kopi Jawa Barat. Sisanya mungkin seasonal, ngambil dari kopi lain ya seperti dari. Kenapa milih Jawa Barat Om? Apakah emang kebanggaan aja atau memang kualitasnya Om, wah ini yang oke banget nih, harus gua Gampang oke. Iya betul, satu itu. seperti apa nih Om? Resource-nya gampang. Satu, Gampang. resource-nya gampang, dekat, ongkir murah. Mencari cuan setinggi-tingginya. Ya. Tapi tentu saja kan Dari kita segi harus kualitas riset seperti dari apa segi nih? kualitas, kita punya standar juga gitu. Artinya standar yang kita terapkan dalam roastery kita tidak boleh misalnya melebihi batas toleransi. Kalau sudah misalnya kadang-kadang gini, makanya kita perlu banget dibekali, seorang roaster itu perlu banget dibekali 3 hal. Apa aja tuh? Satu, pengetahuan tentang kualitas green bean ya, green grading tadi, ya. Karena kalau mereka nggak tahu kualitas kopi mentah, kualitas bahan bakunya, kayak beli kucing dalam karung. Oh iya, pasti Ya. sih ya. Karena basic banget kan, mau nggak Basic mau Om, ya? banget. Tapi ada nggak sih orang yang kadang nggak merhatiin hal seperti ini, ada nggak sih? Sepanjang Om kenal dengan para pelaku. Ada, tapi nggak banyak. Tapi ada itu yang kayak Nggak gitu. banyak ada, tapi memang satu lagi mau tidak mau mereka harus aware, Nah, kudu ngilu. harus mempelajari kualitas green ngilu bean. standar kumaha. Kalau enggak ya mungkin cuman Buat dia hobi, juga buat bumerang dia, ya? buat saya sendiri ya bumerang, Bumerang. jelas. Kualitas pasti goreng itu. Oke Om, lanjut Om. Lalu yang kedua mengetahui dasar-dasar merosting, dasar-dasar merosting, teknik roasting seperti apa, lalu mengenal mesin roasting yang dipakai Seperti ya, apa seperti juga ya. apa. Jadi kayak kita PDKT kawin, nya, ya, kayak PDKT. kita PDKT sama cewek yang satu, Percaya dia sih ai masalah PDKT. nu hiji Terbukti ya. awalnya jelasan kudu kumaha ya PDKT. Bener teu. Ya, cek kurang Om. Anu hiji cuek, kudu kumaha PDKT na. Memang benar-benar staf ahli sih Om ini ya, luar biasa ya. Kan kita ini Wikipedia. Betul. kita ini kan kalau ingin memahami sesuatu tuh analoginya harus kalau laki-laki ya Tapi bener ya, cewek. orang resep sih lamun ningali story nasi ya, Instagram story sih, nu keur ngerosting ya. Si kana teh memang ya resep we gitu. Iya, Bang. Daripada ngeliatin story-nya si Wah ya. Terus maksudnya urang asih si kemede keur ieu terus nya resep we sigana teh aya cocokan anyar gitu. Walaupun orang teu ngartinya urang mah oh resep saya teh sigana gitu. Mau tidak mau sih memang BU-nya. BU. Yes. Salah satu motivasi. Salah satu juga. motivasi terbesar jelas atau budak dek Tapi dulu. melakukan sesuatu yang disukai sebenarnya dia mah. Ya itu bersyukur Untungnya ya. itu gitu poin-poin Bersyukur utamanya ya. dia. Tapi tetap untuk melakukan sesuatu yang disukai juga kan research dan strugglingnya Betul. juga. Iya, tetap ada pengorbanannya juga. lah. Biasanya sih Banyak sekali. ya Kang emang pertamanya seneng di kopi kan nggak dari awalnya kan Kan main tadi gitar dia bilang dulu. nggak suka. kopi juga. Nggak Kopi terlalu kan, suka yang justru dulu. itu. Perhatiin dong, Wah kita udah Mungkin dapat kan- nih ngobrol di sini. Gua kan flashback. Jadi salah aja. Jadi maksud gua kan jadi cinta pada seseorang itu tidak hanya tidak Ya, selalu di seiring awal, waktu. Suku mungkin. jalanan naon sih Betul. eta? gitu. Tidak di awal tapi di tengah. Betul. Ambiar. Terus terakhir nih yang ketiga. Hmm? Lidah yang dimiliki oleh semua orang. Mau tidak mau kalau kalian berkecimpung dalam dunia kopi, yaitu lidah. Om mau nanya nih, Mm-mm. selama Om jadi ya berkecimpung, pernah nggak Om dapat istilahnya ada orang yang kopingan Om kurang kurang bagus gitu, nada-nada negatif lah ibaratnya dari lawan Iya kalau kompetitor gitu, pernah nggak sih dapat? ya ada Ya, sih, ya, ada Kayak selalu gimana ada. tuh kalau boleh diceritain pengalamannya gitu, yang maksudnya menyerang secara verbal mungkin lah gitu ya. Mungkin kalau menyerang Wah, langsung, anjing gitu. menyerang langsung, anjing sih bener. Terbalik ngarosting nggak ada sih gitu, Bener. belum. Berarti dari si lidah-lidah bisik-bisik tetangga Iya, itu. bisik-bisik tetangga. Seperti apa Atau- tuh yang penilaian paling parah yang pernah Om dapet tuh seperti apa sih? Saya tadi jadi kenal kemana gitu. Mungkin kayak gini, dulu ada seorang yang bilang awal-awal ngerosting itu, wah kamu belum layak bikin roastingan atau blend kamu tuh belum layak untuk disajikan. Tapi jadi salah satu pemicu. Tapi itu kan masih awal-awal Om ya. Awal gitu. Terus ada yang kalau dari pelanggan setia memang feedback itu selalu dibutuhkan gitu. Jadi pasti Om itu. bisa nggak agak
kalau dibikin es kopi susu bisa lebih keluar lagi. Oh bisa boleh gitu. Jadi mungkin dari sisi profile roasting kurang cocok, minta di naikkan lagi gitu profile roastingnya agar bisa cocok gitu. Tapi kalau misalnya roastingan siu goreng, Nah, pernah nggak dapetin kayak gitu sih? belum kalau di depan, tapi kalau di Belakang pernah tapi. belakang ada. Oh, ada. Standarnya Standar itu mah ya namanya juga. Kadang-kadang gini, tipikalnya jadi kayak misalnya nih, saya kopi saya di kedainya si A, terus ada orang buka barang mobilnya. buka barang gitu. Ih, kopinya di mana? Cina di si A cina gitu. Terus Saya tahu nyeuna pakai kolor. enggak. Oh, tapi asa kurang gimana ya gitu. Asa kurang gimana ya bla 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 bla. Lalu berkenalan akhirnya dia malah menawarkan produk. Kayak gitu banyak gitu. Tadi si Kemet pakai kolor sih. Orang tapi mun peuting ngarosing tara make kolor ya. Anjing. Matiis. Mana bari nyangrai, Bro. Pantesan rada-rada ieu salty. Jadi banyak kalau namanya juga Yang lagi usahanya. usaha pasti- gitu. pasti Tapi ada. nggak banyak. Cuman memang di komunitas kopi ini memang tipikal orangnya agak berbeda. Maksudnya Saling support atau ya lebih banyak saling supportnya, banyak positifnya sih. Nah, si komunitas sendiri tuh punya patokan harga tuh si Met siga ini nggak boleh nih batasan ngejual kopi grade A tuh lebih dari segini. Itu tuh ada nggak sih seperti itu? Kalau- Emang di lost aku mah produsen. Kalau patokan harga mah tidak menetapkan patokan. Cuman biasanya ya tahu diri aja Anda mau ngejual kopi reject nih dengan harga 300.000 sekilo kira-kira. Itu pasti we. nyaho ya. Maksudnya marah-marahnya pasti nyenserikan anjir. Iya, karena kan end usernya pasti adalah coffee shop. Biasanya juga dia coffee shop juga mengerti. Oh, itu tuh ya. ada yang rejectan gitu dijual tuh. Banyak, cuman kan dengan harga yang sesuai Miring, ya. gitu. Misalnya kopi apkiran ya kopi reject misalnya dijual dengan Mana? harga yang sangat murah. Mana yang Kopi pernah reject tuh kopi yang gimana maksudnya di reject. yang roastingnya terlalu lama atau gimana? Iya kalau dari itu bisa jadi kopi reject, kopi yang bagus karena waktu roasting terlalu lama sehingga bisa jadi cacat roasting ya, sehingga ya itu tidak layak. Chatting, cacat roasting. Chatting, cacat roasting, caling, cacat linguistik, nanti. Ya itu bisa jadi cacat, bisa jadi cacat tapi cacat roasting dan ya Itu kalau kan masih layak gitu teh. ya enggak lah gitu. Tapi ada Emang yang nerima. bener-bener nggak boleh dikonsumsi berarti Om? oh boleh kalau bener-bener nggak boleh ngasih boleh, cuman kan Tapi nggak berbahaya kan? nggak berbahaya, cuman Ya, malah ada sih. beberapa ya ada beberapa kualitas rasa yang terdegradasi. Oh. Jadi berkurang lah gitu kualitasnya. Biasanya yang yang memakai itu siapa tuh? Ya. Anu newak wae eta Met. Ya saya. Kalau misalnya masih bisa layak, mungkin Oh, buat konsumsi pribadi. kami gitu. akan menurunkan dari price ya. Lalu akan Oh, tetap dirilis tapi. tetap misalnya lihat dulu tergantung, Bang. Misalnya, kopi ini masih enak untuk dibikin kopi susu, es kopi susu. Jadi ini Tetap mah dikeluarin juga gitu. gitu. Karena emang taste-nya juga udah ketutupin Ya. sama Itu gula. mah ya. depijen atau emang konsumsi sorangan we gitu. Kalau yang dibuang itu kayak misalnya yang udah benar-benar 100% jadi arang terbakar. Atau misalnya tercampur atau misalnya ada terkontaminasi oleh binatang atau emang itu buang. Nah, terus ini Met, berarti kan sering ningalinya dina kemasan maneh. Campuran A, B, C, D gitu. Itu teh memang si bijinya dicampur Ya. apa kumaha itu teh prosesnya gitu. Jadi di blend. Jadi Kayak blend-blend gitu tuh. itu untuk ya itu untuk mencapai karakteristik rasa tertentu ya. Jadi Dan Ciri khas. maneh memang pernah Mengingat menemukan beberapa banyak bukan blend pernah. serangan. Itu maksudnya iya bukan orang gitu. Blendan orang ya. Ya kan saya harus hafal konsumen saya. Jadi kalau misalnya satu konsumen saya pakai, saya datang ke dia itu pasti kan saya tahu dia pakai pakai kopi saya. Tapi kalau misalnya blind test gitu ya, disajikan A B C D saya nggak tahu itu bisa memastikan kopi saya. Itu maksud orang teh. Mana mix we gitu. Ah, iya campurnya. Sampai Oh, akhirnya enggak. menemukan satu blend bener
maneh gitu ya Tama? Oh enggak. Jadi Punya jadi- penemuan maneh gitu. sebelum Ya, Om Temi banget gitu ya. Om Temi Signature gitu. sebelum ngeblend kan saya harus tahu dulu karakteristik kopinya. Misalnya karakteristik kopi A akan lebih condong ke karakter earthy ya, kacang-kacangan. Karakter kopi B lebih ke rasa asam yang dominan ya, atau ada rasa karakter fruity ya. Itu cocok gak kira-kira kalau saya blend gitu. Berapa komposisi yang pas untuk saya blend? Untuk apa tujuannya saya ngeluarin blend ini gitu. Misalnya kalau hanya untuk ice coffee susu kayak kemarin, saya kan coba racik misalnya dengan perbandingan robusta yang banyak, misalnya arabicanya sedikit, saya roasting dengan tingkat kematangan roasting tertentu sehingga menghasilkan karakteristik flavor kopi yang kuat. Begitu dicampur susu sama es, itu tuh nge-mix banget kopinya, nggak kalah sama susu, nggak kalah sama si esnya gitu. Jadi tergantung tujuan akhirnya buat apa sih kopi ini gitu Buat sih. si, Bro. iya. Ya itulah jadi mixologist itu tadi Eh, masuknya. Jadi bukan kalau mixologis lebih ke produk akhirnya, lebih ke produk ngeblend hasil minuman akhirnya. Oh, oke. Jadi minuman akhir proses ininya nanti misalnya si espresso dicampur teh kotak ya berapa Nah, itu mili, mix, campur mix. campolai seberapa mili di mix ya, terus pakai buah serutan buah kalapa misalnya gitu, itu namanya Tapi kan mixologis. bukannya mixologist tuh harus tahu juga ini kopi yang ini cocok sama kopi Betul. A yang dari Ya, Kang ilmu Temi, yang nama pasti kopi itu. Betul. dari ini. Harus tahu dulu kopi kapal kecocokan api rasanya. Harus tahu dulu. Jadi nggak Mau sekedar betas kan orang orang tipe anu dibujang Oh iya, iya. rata ya. Gue ada pertanyaan nih yang nggak mungkin agak menyimpang sedikit. Nggak menyimpang juga sih. Kopi yang cocok buat orang yang punya mah. kopi yang cocok ulah minum. buat orang mah. Yang pertama kopi yang rendah kafein. Itu apa maksudnya kalau misalnya kita order tuh kopi Jenis apa minumannya jenis apa gitu? atau buatan apa kopi apa? Yang gitu. pertama mungkin minuman yang di rendah kafein seperti kopi arabica. Arabica, ya. oke. Lalu kedua mungkin kopi yang tidak terlalu banyak dicampur laktos ya. Seperti Jangan cafe latte, jangan. Iya, jangan. Oh justru itu tuh Jadi- bikin iya. Iya kan asam lambung Jadi akan naik. apakah manual brew kayak V60 itu Manual lebih brew bagus? lebih Nah, cocok lebih cocok, gitu. oke. Bilang aja intensitasnya jangan terlalu kuat. Oke, oke. Terus Anda penikmat kopi? Hah? Bukan. Kadang istri saya suka pengen lihat orang-orang ngopi teh kabita, tapi dia punya mah gitu. Jadi ini atau kopi yang gitu decaf. di cafe ya. Cocok. Iya, kopi yang decaf yang tanpa. Karena kan asam lambung naik itu penyebabnya kafein. Nah, itu. Dengarkan tawa. Lalu kedua kondisi tubuhnya. Jadi pas minum kopi apakah sudah makan atau belum. Jadi diusahakan sebelum minum kopi itu ya harus terisi dulu perut. Warga. Nasinya harus beneran Ungas, nasi. tong hilap, ungas lah bro. Bukan nasi Diungas. low apa tadi? Nah, beas tahun itu. Beas low budget. Kroto anjing. Oke, Jadi ya itu. mungkin terakhir ya penutup. Kan tadi sempat dibilang nih tujuan goalsnya teh cita-cita teh pengen punya apa yang oleh-oleh ya. Ya, Toko oleh. teko Terus kabayang Jan Med. Maksudnya Kabayang. si jalannya teh sedang saya rintis nih gitu loh. Sudah ada di tahap itu atau masih menuju sana jauh kan gitu. menuju ya mudah-mudahan. Amin lah ya. Classified Jangka itu. panjang lah, jangka panjangnya gitu kan, misalnya jadi usaha keluarga ya gitu ya. Iya, Ya, iya, benar-benar. Diterusin sama Franchise, anak-anak ya. gitu. Jadi saya kayak gitu. Mungkin kayak kopi aroma, kopi kapal selam yang memang udah berlangsung lama gitu. Kalau misalnya, mana emang ngopinya kopi aroma. Yang saya kagumi itu sustainabilitas mereka Ya. jualan dari Bertahun-tahun ya, tahun Om. ya, Ya, gitu walaupun konsisten. Nggak gitu. semua bisa seperti itu tuh. Betul, betul. Jadi nggak Kang bisa Temi itu semua. pengen meninggalkan legacy. Iya. Nah, Legasinya. budak diajarkan wah. Atau sekarang secara Budak ayeuna nu geus nu bungsu sih memang suka cewek, banget sama yang kopi cewek. ya. Oh, Udah gitu. maksudnya terlihat si, Om. si anak teh sudah mulai interest gitu. Ya belum atuh Enggak umur maksudnya lain maksudnya Berapa tahun sih Om? si anu 6 tahun gede sama deh. 3 tahun. Si Tapi Arek udah suka ngopi berarti minum kan kopi. pasti dia sudah merhatikan aja bapak orang ya. Iya, tapi kan awareness belum ada. Cuman kalau yang kecil, Emang geus ngopi. kalau saya minum kopi itu selalu pengen mau
Jadi saya emang nggak sengaja nawarin dia kalau saya ngomong Iya, kopi. iya. Dan pengen Mas sendirinya Iya, gitu ya. betul. Jangankan kopi minumannya, biji kopinya diganjem siga permen, Bro. Kalon, bibit bro, bibit. Jualnya ke kopi pisan ya. Kapas berlisensi ini. Jadi memang bener-bener gitu yang anak yang bungsu, yang cewek. Jadi kayak ngelihat kopi itu kayak ngelihat biji permen gitu. Di HP langsung. Gitu. Jadi kadang-kadang saya suka sembunyiin takut dimakan. Tetap Banyak ketemu, kan ya? bahaya juga. Keuangan negara terganggu. Ya, kesehatan juga kali. berarti. Kesehatan, ya. Gitu. Oke, selain itu ada ini nggak, Matt, maksudnya tips lah untuk yang akan mencoba merintis Mencemplung di ada ke aja dunia sebenarnya. kopi Ya, gitu. Tip, Sarannya gitu, apakah ilmu apa aja sih yang harus Dimiliki, tip naon ya, tip diperhatikan. Sony, tip Aiwa, Hey. tip Kenwood. Ayo zaman mana ya gitu. kalau diurang sih. Maksudnya ya Tips. ada saran lah untuk jangan hanya kan tadi sempat dibilangin ya punya coffee shop tuh jangan hanya sekedar coffee shop gitu loh. Jadi ya sarannya ya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Jangan seperti kita. Orang sarua mulai mulu tanpa research. Biasan we lah geus. Mulai dulu, satu, kedua apa ya, kenali pasar. Yang ketiga belajar kenali pasar. Ketiga modal pasti ya, modal mah. Ulang Ulang kami ge. Lalu yang keempat yaitu selalu apa ya? Sisipkan jati diri. Jadi jati diri itu apa yang kira-kira akan orang-orang teringat pada produk Anda gitu. Ya, Membuat satu ada selling point-nya lah nya. ya selling point, value-nya lah Ya, gitu. Kan yang apa lagi ya? Jujur menurutnya dagang baru kudu jujur sih nya. Eta kunci. Dan nu penting mah modal tadi, Bang. Jadi bukan modal mah aja boga ide unggul mah sih, alhamdulillah. Best jualan. Sigana kudu menta modal aja. Jadi Bah. Ya oke, mudah-mudahan obrolan kali ini bisa Kayak ini yang benar-benar berkualitas loh. Gila, bintang tamu anjing biasa namang Untuk pertama kalinya. Ya mudah-mudahan Ini bintang tamu disuguhan teh manis sungkul euy. Habis share. Abis ini bintang tamu disuguhan cai bodas. Ya mudah-mudahan obrolan kali ini bisa sedikit menghibur lah. Iya. Walaupun ya mungkin ya, Kayaknya salat informasi juga kayaknya di sini. Ini mah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tadi yang ingin belajar Kopi. barista dan segala macam bisa kontak ke Dewaji Coffee Ya langsung aja ke Dewaji Coffee lah kalau mau belajar. alamatnya di mana? Di Jalan Rumah Sakit nomor 10. Jalan Rumah Sakit nomor Sebelah 10 ujung Kultur Brung. Nah, Hidup terus Bandung Timur. kalau misalnya buat kalian yang ingin cek produk kopi punya si Om ini, silakan cek di Sukasangrai, ada di Instagram ya Om? Instagram Sukasangrai atau di Tokopedia cari aja Sukasangrai Coffee Roaster. @sukasangrai. Sip. Instagram. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya mungkin. Jangan lupa subscribe, like atau dislike, terus komen. Terus Pak kalau misalnya mau podcast di mana Pak? Podcast di Spotify atau di Anchor. Anchor. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.